Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Adpodcasma, kembali lagi bersama aku Aditya Amanda di Adpodcasma, podcastnya Adpodcasma BMKM UNP 3.4. Podcast kali ini cocok untuk para sahabat Adpodcasma yang sedang kebingungan mau ikut organisasi tapi takut kuliah nggak lancar. Karena kali ini kita sudah kedatangan tamu yang bakal menjawab kebingungan dari sahabat Adpodcasma. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa tamu kita. Halo, selamat siang Bang. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Oke, gimana perjalanannya tadi menuju ke sini Bang? Alhamdulillah berkat rahmat Allah juga lancar sih. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin untuk para sahabat Adpodcasma belum terlalu mengenal jauh nih tentang bintang tamu kita pada hari ini. Oke Bang, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, selamat siang semuanya. Saya Fikra Wesalkani dari Departemen Teknik Pertambangan Angkatan 2021. Nah, saya berasal dari Kota Pariaman dan Alhamdulillah saya sekarang diamanahi sebagai Ketua Umum Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa atau PPIPM pada periode 2023-2024. Oke, ngomong-ngomong tentang PPIPM nih Bang, PPIPM itu sendiri apa sih Bang? Biar sahabat Adpodcasma di rumah pada tahu gitu. Oh ini ketua PPIPM gitu, tapi mereka belum tahu, mereka belum tahu PPIPM itu apa gitu. Baik, sedikit menjelaskan. PPIPM sendiri yaitu Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa, di mana di sini merupakan UK di Universitas Negeri Padang. Nah, di sini kami bergerak di bidang keilmiahan dan penelitian, lebih terfokusnya. Namun juga kami tidak melupakan, yaitu di bidang organisasi serta pengabdian. Nah, di bidang keilmiahan sendiri, itu kami lebih fokus kepada bidang seperti PKM, LKTI, dan esai. Nah, kemudian di bidang penelitian, itu seperti artikel ilmiah dan mengelola jurnal. Kemudian di bidang organisasi, kami memiliki departemen keanggotaan namanya. Nah, di sana itu merupakan tempat kami memberikan bibit-bibit untuk selanjutnya atau regenerasinya. Nah, kemudian selain melakukan bidang ilmiah dan penelitian, juga ada yang hubungan masyarakat. Nah, di sini kami berencana untuk di tahun ini melakukan pengabdian masyarakat kepada anak-anak SMA. Nah, di sini karena kami merupakan pusat bagian keilmiahan dan penelitian. Nah, untuk pengabdian masyarakat pun tidak jauh-jauh dari sana, yaitu pembinaan terhadap karya tulis ilmiah terhadap siswa-siswa yang ada di Kota Padang. Nah, sedikit tambahan lagi, PPIPM juga telah meraih prestasi yang luar biasa dari sejak awal mula berdirinya pada tahun 1998. Nah, sudah masuk puluhan tahun juga untuk umur PPIPM sekarang. Tidak lama ya? Tidak lama sekali. Oke Bang, mungkin kita mau tahu nih Bang tentang, kan Abang nih jadi ketua PPIPM, nggak mungkin kan langsung jadi ketua PPIPM gitu. Gimana sih awal mulanya Abang di PPIPM sampai akhirnya Abang bisa menjadi ketua PPIPM itu sendiri? Baik, sedikit cerita juga. Dulu saat masih maba, kan masih bingung-bingungnya tuh mencari organisasi, mencari kemana kita tempatnya, atau masa ya udah jadi mahasiswa cuman kuliah pulang gitu. Nah, apalagi kita sebagai anak kos juga kan kayak bosan deh kuliah pulang. Nah, dari itu berusaha untuk cari ya namanya organisasi. Nah, saat itu dari BEM juga mengadakan pengenalan UK-UK. Nah, di sana saya mulai tertarik di PPIPM karena melihat dari IG PPIPM sendiri itu isinya prestasi-prestasi gitu. Nah, jadi karena juga di semester akhir nantinya kan kita juga bakal nulis skripsi namanya gitu. Nah, maka dari itu tujuan utama saya masuk PPIPM yaitu mengetahui karya tulis ilmiah terlebih dahulu gitu. Nah, dari sana bergabung mengikuti rangkaian-rangkaian yang diadain PPIPM, yaitu namanya Orimasinal, orientasi masa seleksi dan pengenalan dari PPIPM sendiri. Nah, saat Orimasinal itu kami juga diberikan buku Daily Ta'aruf namanya. Nah, di sana pengenalan terhadap kakak abangnya di PPIPM. Nah, pada saat itulah saya merasakan
rasa kenyamanan dan rasa kekeluargaan di PPPM. Nah, beda yang saya rasakan dari teknik gitu, dimana antara senior juniornya agak berjarak. Namun di PPM sendiri saya merasakan antara kakak dan abang gitu, dan saling memberikan dampak-dampak positif kepada adik-adiknya. Nah, setelah itu mengikuti orientasi final, menyatakan lolos sebagai anggota. Nah, saat lolos jadi anggota menjadi angkatan muda, itu kami dibagi menjadi kepanitiaan. Nah, saat itu juga saya alhamdulillah diamanahkan sebagai wakil ketua pelaksana dari orientasi final sendiri gitu. Nah, jadi yang dahulunya saya diberikan dari kakak abangnya, sekarang saatnya saya yang mewadahi dari adik-adiknya untuk calon angkatan selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya beberapa waktu telah terlaksanakan kegiatan-kegiatannya. Setelah itu baru di PPPM namanya ada anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu memiliki beberapa syarat juga, seperti mengikuti karya tulis ilmiah, membuat PKM, dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang ada di PPPM. Nah, alhamdulillah juga saya lolos di anggota luar biasa. Nah, setelah itu barulah persiapan di MUBES. Dan alhamdulillah juga saya diamanahkan sebagai presidium MUBES. Jadi di saat presidium itu juga mungkin dari teman-teman angkatan yang selevel dengan saya atau dari kakak abangnya melihat saat memimpin MUBES tersebut gitu. Nah, biasanya di PPPM sendiri itu untuk ketua umumnya dari angkatan sebelumnya. Namun pada saat MUBES yang ke-36 kemarin, yang angkatan yang saya jadi presidennya itu dari angkatan muda yang baru menjadi ALB gitu. Oke, berarti itu langsung dari angkatan mudanya ya? Iya, betul sekali. Oke, keren sih. Jadi ya namanya udah jadi amanah kan, ya harus diterima nantinya gitu. Kemudian setelah pas MUBES dan pada akhirnya setelah musyawarah dan didapatkan kesepakatannya menjadi ketua umum. Nah, mungkin itu dulu perkenalan singkatnya. Oke, berarti udah banyak nih mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan dari awal mula masuk PPPM sampai akhirnya terpilih ya. Yeah. Oke, berarti kalau untuk menjadi ketua sekarang pasti banyak tantangan, rintangan yang dihadapi ya. Nah, betul. Ya, itu apa aja sih tantangan, rintangan yang dihadapi sama menjadi ketua? Nah, mungkin untuk tantangan rintangan itu hal yang luar biasa juga yang saya dapatkan ketika menjadi ketua umum gitu. Karena dari kita yang nggak tahu atau kita belum pernah merasakan, jadi merasakan semuanya. Nah, untuk tantangan di awal itu kan karena saya dari angkatan muda nih, jadi masih lumayan minim lah pengetahuan tentang apa itu PPPM, apa proker PPPM, dan pokoknya seputar PPPM lah gitu. Dan kemudian dari kepengurusan saya itu juga angkatan muda semuanya gitu. Jadi memang kami masih baru-baru mengetahui PPPM, kayak baru sedikitnya lah gitu. Jadi langsung jadi pengurus. Nah, tapi karena semua kami angkatan muda juga tidak mematahkan semangat juga untuk menjalankan amanah ini gitu. Nah, itu tantangan saat di awal dulu. Nah, kemudian saat pelantikan itu kan lagi gencar-gencarnya masalah PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, PKM ini kami sebagai UKPPPM menjadi fasilitator juga untuk Universitas Negeri Padang. Saya yang belum tahu apa-apa itu PKM gitu, cuman baru tahu menulisnya dikit gitu. Nah, sekarang langsung dimanakan untuk membantu PKM-PKM yang ada di UNP. Nah, kemudian itu juga bertepatan ketika kegiatan proker dari kemahasiswaan. Itu pasti tantangannya ya, berat sekali. Baru di awal udah lumayan banyak gitu. Iya. Mungkin itu sedikit tantangan di awalnya, Kak. Oke, terus gimana sih cara Abang untuk mengatasi dari tantangan, rintangan yang mungkin terjadi selama masa Abang menjadi ketua PPPM ini? Baik, untuk caranya yang terpenting itu adalah jangan menyerah. Karena kalau udah menyerah itu apapun usaha, apapun yang lainnya sama aja dengan nol gitu. Nah,
saat saya menjadi ketua umum, yang pertama saya lakukan yaitu lebih sharing dan diskusi dengan kakak abangnya, dengan demisionernya, dengan kakak abang-abangnya lah gitu. Begitupun dengan alumni gitu, mencari tahu apa sih PPPM, apa sih yang bakal dikembangin dari PPPM. Nah kemudian untuk kepengurusan, karena dari angkatan muda juga masih banyak kan tuh yang kayak masih setengah-setengah hatinya jadi pengurus. Nah di sana saya juga melakukan diskusi dengan teman-teman pengurus dan memberikan motivasi-motivasi kepada mereka bahwasanya amanah itu nggak salah pundak kok gitu. Kita pasti bisa dari awal sampai akhir nantinya gitu. Nah kemudian untuk ngetes itu juga, itu manajemen waktu juga penting gitu. Karena kita nggak, sebagai mahasiswa yang terpenting adalah perkuliahannya, bukan lupa dengan kuliah karena organisasi saja gitu. Selain untuk manajemen waktu, juga membangun relasi-relasi baik itu dengan internal PPPM maupun yang luarnya untuk mencari informasi-informasi lebih dan pengalaman-pengalaman dari orang-orang tersebut. Mungkin itu Kak. Oke, tadi kan ada sedikit menyinggung tentang banyak nih ikut kegiatan lomba dan lain sebagainya gitu. Kira-kira apa aja nih lomba yang sudah pernah Abang raih selama menjadi selama di PPPM ini gitu? Baik, mungkin saya dulu dari sebelum masuk perkuliahan itu sangat minim juga namanya prestasi gitu. Bahkan kayak organisasi pun jarang aktif dan nggak ikut gitu. Namun di saat jadi mahasiswa, itulah saya berpikir kembali bahwasanya masa ya udah jadi mahasiswa cuman kuliah pulang. Nah selain itu makanya saya bergabung di organisasi untuk menambah-nambah ilmu gitu. Dan untuk prestasi yang pertama itu dulu saya pernah gagal untuk lomba esai dulunya yang diadain oleh Universitas Airlangga. Dan akhir-akhir ini saya baru mengikuti kegiatan LKMMTL tingkat lanjut yang mana dari perwakilan Sumbar itu berjumlah 10 orang gitu. Nah mungkin itu sedikit prestasinya. Oke. Kan dari sekian banyak prestasi yang diraih nih Bang, terutama pada saat berada di PPPM ini itu sendiri gitu. Gimana sih cara Abang untuk membedakan antara ini waktu kuliah, waktu organisasi, dan untuk mempersiapkan perlombaan-perlombaannya? Pasti harus memiliki manajemen waktu yang bagus kan Bang gitu. Jadi gimana nih tips and trick dari Abang gitu agar kuliah tetap lancar, organisasi lancar, prestasi juga ikut lancar gitu. Boleh Bang? Sedikit Kak, mungkin untuk tipsnya yang pertama itu skala prioritas. Karena kalau kita udah menyusun skala prioritas itu dengan baik dan benar, maka apa yang kita jalankan itu lebih mudah dan terstruktur gitu. Karena jangan hanya mengikuti perkuliahan tapi lupa dengan kegiatan-kegiatan luar gitu. Karena kan kita prestasi itu nggak hanya kumlot gitu, juga ada prestasi-prestasi luar seperti kayak delegasi tadi, seperti karya tulis ilmiah dan lain-lainnya gitu. Nah yang terpenting itu skala prioritas, gimana kita kan ada namanya bagan skala prioritas ada 4 gitu, mana yang lebih penting, mana yang waktu mendesak, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak, kayak gitu. Nah kemudian setelah memberikan skala prioritas, manajemen waktunya juga penting gitu, karena skala prioritasnya udah aman tapi waktunya masih berantakan gitu. Jadi itu juga penting tuh waktu. Kemudian untuk tipsnya itu lingkungan yang sehat gitu, lingkungan yang positif. Karena kalau kita berada di lingkungan orang-orang ambis, orang-orang yang emang tujuannya prestasi, maka lambat laun walaupun kita dari awalnya cuman kosong atau belum mengetahui apa-apa, tapi saat berada di sana lambat laun gitu pasti bakalan juga termotivasi dan bisa mengikuti hal tersebut gitu. Nah itulah untuk yang kedua lingkungan. Nah yang ketiga itu dari saya itu sosok inspiratif gitu. Karena kalau kita hanya tujuan diri sendiri pasti kan kayak bingung apa sih kiat-kiat yang kita lakukan gitu. Dengan sosok inspiratif nih motivasi kita juga bisa menirunya atau melebihi beliau gitu. Nah itulah untuk sosok inspiratifnya. Kemudian yang terakhir
untuk setelah tahu sosok inspiratif, maka kita bakal tahu gimana apa yang harus kita lakukan. Seperti misalnya sosok inspiratifnya B.J. Habibie gitu. Gimana B.J. Habibie itu berhasil membuat pesawat gitu. Seperti beliau mengurangi waktu bermainnya, mengurangi waktu tidurnya, tapi dengan tujuannya yang jelas gitu. Jadi mungkin 4 tips itulah yang bisa saya berikan. Oke, berarti selama di perkuliahan ini nggak ada ya perkuliahan apa yang terganggu gara-gara organisasi? Karena kan banyak rumor yang mengatakan kayak nanti ikut organisasi kuliahnya kayak berantakan gitu. Nggak ya Bang? Baik, kalau itu untuk terganggu pasti ada gitu. Tapi kan gimana cara kita mengatasi yang terganggu itu walaupun sedikit gitu. Nah, di sini kan saat berorganisasi pastilah ada kegiatan-kegiatan luar terkadang bentrok dengan perkuliahan. Nah, salah satunya kan kita bisa kalau emang kegiatannya emang rasionalnya kuat, bisa kita izin kepada dosen. Terus bisa menyampaikannya kepada teman untuk membantu juga gitu. Nah, selain itu kalau kita aktif organisasi, kita harus juga aktif di kelas gitu. Jadi ketika kita di kelas, dosen itu mengapresiasi kita saat perkuliahan gitu. Jadi ketika kita misalnya sibuk organisasi, kan kegiatan kita jelas dan menunjang juga perkuliahan nantinya gitu. Karena kan ketika kita berprestasi atau organisasi itu juga membawa nama baik PPPM ataupun UNP gitu. Nggak cuma membawa nama baik sendiri gitu. Nah, jadi menurut saya untuk antara kuliah, organisasi dan prestasi itu gimana cara kita menjalin hubungan juga dengan baik teman satu kelas, teman satu sesi atau teman angkatan gitu. Karena nggak bisa juga pastilah ketika kita nggak ada di kelas, misalkan ada tugas ataupun apa dari dosen, itu kita nggak mengetahui. Tapi dengan adanya teman itu juga, itu yang juga membantu kita ketika mengikuti organisasi gitu. Nah, kalau dari saya pribadi, saat di awal-awal perkuliahan, itu kan organisasi masih kayak aman, damai, dan belum ada sibuk-sibuknya gitu. Dan biasanya rentang waktu Senin sampai Jumat itu kan perkuliahan dan organisasi juga sedikit gitu. Nah, makanya ketika Senin sampai Jumat itu maksimalkan juga dengan tugas-tugas perkuliahan dan menjalin silaturahmi dengan teman sekelas gitu. Kalau bisa ketika kita bertanya, mereka hadir untuk menjawab gitu. Nah, jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan untuk caranya gimana agar organisasi lanjut, perkuliahan nggak tinggal, dan prestasi juga tidak ketinggalan gitu. Mungkin pesan dan harapannya untuk mahasiswa Indonesia apa Bang? Baik, untuk seluruh Indonesia atau terkhususnya Universitas Negeri Padang, ada sedikit quotes, yaitu keberanian bukanlah keberanian tanpa rasa takut, tetapi bagaimana keberanian itu melampaui rasa takut tersebut dan tantangan yang ada di lingkungan. Nah, kemudian terkhusus untuk Universitas Negeri Padang, jika kalian pengen berprestasi, pilihlah organisasi yang baik dan menunjang untuk masa depan. Mungkin salah satunya bisa mengikuti di PPPM sendiri. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bang Ikra yang sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Oke, sama-sama, Kak. Baik, itulah podcast dari Art Podcastma BMKM UNP 3.4. Jangan lupa terus saksikan Art Podcastma, podcastnya Art Podcastma BMKM UNP 3.4 selanjutnya.